Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pengurus DKM Masjid Ilhami, para jamaah, asatidzat, para guru, sahabat-sahabat, kaum mukminin mukminat rahimakumullah. Pagi hari ini kita masuk di tanggal 13 Jumadil Akhir. Gak lama lagi masuk bulan Rajab. Insyaallah berjalan terus waktu, satu saat kita bertemu bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati hidup di dunia yang sangat-sangat terbatas. Terbatas waktu, terbatas tempat. Insyaallah Allah takdirkan kita dengan irodahnya, dan Allah bimbing kita, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke satu masa yang sangat tidak terbatas. Khalidina fiha abada. Juga tempat yang sangat tidak terbatas termasuknya, yang luasnya langit dan bumi. Allah mudahkan kita menuju ke sana dan bertemu Rasulullah SAW, bersalaman, menegur sapa dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang sangat mendasar dalam hidup ini, adalah pandangan hidup. Pandangan hidup. Pandangan hidup itu sebenarnya selalu kita ucapkan di setiap rakaat sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah arah hidup kita yang selalu kita ucapkan setiap rakaat sholat. Salat wajib kita sebanyak 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Yang wajib saja kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Belum yang sunat-sunatnya. Masa sih tidak ada yang diijabah Allah doa kita? Inilah pandangan hidup, siratal mustaqim. Pandangan hidup yang siratal mustaqim ini adalah pandangan hidup orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau ya Allah beri nikmat. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, siddiq, syuhada, dan orang-orang yang wafat syahid, wassalihin, orang-orang soleh. Ini adalah hamba-hamba Allah pilihan. Wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah teman sejati yang terbaik. Kalau dengan Nabi rasanya sudah nggak mungkin. Peluang kita hanya bersahabat dengan 3. Sekarang ini. Siapa? Siddiq, syuhada, dan sholih. Mudah-mudahan kita termasuk, mudah-mudahan paling tidak berteman. Moga-moga kita termasuk dari orang yang siddiq, atau kita orang syuhada, orang mati syahid, atau kita orang soleh. Dijelaskan pada ayat berikut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan hidupnya, tata cara kehidupan, konsep hidup orang-orang yang telah Engkau beri, mereka yang Engkau murka. Al-maghdub. Yang dimaksud ini para mufassirin ada al-Yahud walan Nasara
dan juga bukan orang-orang Nasara yang tersesat. Ad-dallin itu tersesat. Para mufassirin, jumhur mufassirin menyebutnya an-Nasara. Syekh Nawawi Al-Bantani selain an-Nasara yang disebut ad-dallin hum al-munafiqun, orang-orang munafik. Lalu kita ucapkan amin. Amin. Jadi bacanya amin. A-nya 2 harokat. Min bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harakat. Kalau 2 harokat begini, amin. Jadi imam mengucapkan waladdallin. Amin. 2. Kalau 4, amin. Kalau 6 harokat minnya, amin. Kita sering mendengar kalimat amin, gitu ya Pak ya? Amin. Itu sebenarnya keliru yang mengucapkannya. Yang benar amin. Apalagi amin, lebih keliru lagi. Lalu dijawab, yang disebut Shiratal Mustaqim itu apa? Dalam surat Al-Baqarah, setelah Al-Fatihah kan Al-Baqarah. Surat pertama Fatihah dalam runutan mushaf Utsmani. Surat kedua Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi memunculkan sebuah keyakinan. Apa? Keyakinan. Untuk siapa? Lil muttaqin. Hidayah kepada orang bertakwa. Saya yakin mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bertakwa di sini. Juga keluarga kita. Jadi jalan hidup yang benar adalah melalui Alkitab, tidak yang lain. Tidak yang lain. Pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan satu hadis Rasul yang pendek, di mana Rasul mengingatkan kepada sahabat-sahabat beliau dahulu 1400 lebih tahun yang silam. Sekarang udah masuk 1446 Hijriah. Hampir 15 abad Nabi menyampaikan berita kepada para sahabatnya beliau dahulu. Sahabat mendengar ucapan Nabi. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Sungguh benar-benar kalian mengikuti kebiasaan, tradisi, tata cara hidup orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian itu ada umat terdahulu, tapi kamu mengikuti cara mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadira'an bidira'in, sehasta demi sehasta. Jadi semakin banyak yang kita ikuti. Kalau tadi sedikit, semakin banyak terus, makin banyak. Hatta law dakhalu ala juhri dhab fi juhri dhabbin. Hatta law dakhalu, sampai-sampai kalaupun mereka yang kamu ikuti itu masuk ke lubang biawak, fi juhri dhabbin, ke lubang biawak, lattaba'tumuhum, sungguh kalian ikut juga. Jadi begitu ridhonya kita, begitu senangnya kita ikut mereka sampai lubang biawak. Lalu sahabat Nabi bertanya, kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah kami ikuti orang-orang yang dimaksud itu adalah mereka yang disebut Yahudi dan Nasara? Yang kalau kita baca Quran itu kita selalu ucapkan Pak Ibu, ghairil maghdubi alaihim, itu ucapan doa kita. Bukan jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara yang disebut dalam hadis, sampai kami ikuti Yahudi dan Nasara sampai ke lubang biawak pun ikut. Apa itu ya Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara. Nabi dengan ringan mengucapkan. Qala, Nabi menjawab, faman, memang siapa lagi kalau bukan mereka yang kamu ikuti?
Jadi kita berdoanya setiap rakaat ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, tapi perilaku kita dalam keseharian ikuti sampai lubang biawaknya mereka. Astaghfirullahaladzim. Nah, pandangan hidup mereka beda dengan pandangan hidup kita. Kalau kita dengan Al-Quran yang asli sampai sekarang, sementara mereka perasaannya ikuti Taurat dan Injil, itulah ahlul kitab namanya. Sementara Taurat dan Injil sudah tidak asli lagi. Mengapa ikuti yang kalau bahasa sekarang imitasi ya? Kan lebih baik original, origin. Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan kelebihan Quran dibandingkan dengan kitab mereka, Quran bisa dihafal sampai 30 juz. Anak kecil aja mampu menghafal Quran 30 juz. Kitab yang lain, tokoh agama mereka, tidak ada yang bisa menghafal ayat mereka. Kalaupun menghafal, bisa katakanlah ada perubahan, ada amandemen. Mukminin rahimakumullah. Mari sekilas kita sampaikan sedikit pandangan hidup kita. Pandangan orang-orang beriman, pandangan hidup. Pelajaran yang singkat, pandangan hidup kita itu insya Allah kalau kita ikuti ini, insya Allah Allah bebaskan kita dari neraka. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau merdeka dari neraka dan masuk surga? Cek Ali Imran ayatnya ayat 185 Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Setiap yang bernyawa, kita ini semua bernyawa ini, yang hadir semua. Resiko orang yang bernyawa, orang hidup adalah kematian. Jadi kalau takut mati atau enggak mau mati, jangan hidup. Karena kita hidup itu resikonya meninggal. Jadi enggak bisa kita menghindar dari kematian. Makanya saya sering menyampaikan untuk diri saya, keluarga saya, kita semua harus merencanakan kematian. Karena pasti kematian yang husnul khotimah. Kata Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa saja yang Allah bebaskan dari neraka, jadi terlepas dari neraka, zuhziha 'anil nar. Wa udkhilal jannata, dan Allah tempatkan masuk surga. Faqad faz. Itulah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada lain kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau kita tertipu dengan dunia, maka kita tidak akan terbebas dari neraka. Tapi mereka yang bisa mengendalikan dunia, insya Allah mereka yang insya Allah Allah bebaskan dari neraka. Itu konsep hidup. Contohnya Pak, saya ambil beberapa sahabat yang Allah berikan keberuntungan kepada mereka. Satu, Abu Bakar Siddiq. Allah takdirkan beliau sebagai orang yang sangat kaya. Lantaran kayanya, Allah takdirkan beliau masuk ke dalam surga. Jadi silakan Bapak Ibu jadi orang yang berada, orang yang memiliki uang yang banyak, punya harta yang banyak. Lantaran harta yang banyak masuk surga. Mau? Mau Pak? Nggak ada yang nggak mau Pak, pasti mau ini. Yang kedua sebaliknya, siapa? Bilal bin Rabah. Ditakdirkan hidupnya sangat miskin, budak belian. Lantaran miskinnya seorang Bilal, mudah banget masuk surganya. Mau? Ini mana? Diam semua ya Pak. Miskin, lantaran miskinnya masuk surga. Beruntung banget.
Bahkan masuknya orang yang miskin itu lebih gampang hisabnya dibandingkan orang yang kaya. Dalam satu kisah, masuk surganya Nabi Sulaiman lebih sulit dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Sulaiman kan terkenal kekayaannya, kejayaan, kekuasaannya, ilmunya, bahkan istrinya pun banyak. Nabi Isa nggak punya bapak, nggak punya rumah, nggak punya anak, memang nggak punya istri, dikejar-kejar hidupnya oleh penguasa yang zalim. Bahkan diisukan beliau disalib, pada Allah angkat beliau ke langit. Dan nanti menjelang akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi, akan membebaskan manusia, seluruh manusia bisa dikatakan Islam semua. Dan nanti dunia di dalam kejayaan Islam. Itu pasti, sebagaimana kepastiannya kematian. Nabi Isa itu mudah sekali masuk surganya karena saking miskinnya. Itu contoh Bilal bin Rabah. Yang ketiga, seorang Abu Bakar Siddiq pula sudah kaya. Setelah Rasul wafat, beliau memegang jabatan kekuasaan politik sebagai khalifah, sebagai kepala negara, sebagai amir, pemimpin orang-orang beriman dan mengurusi umat manusia apapun agamanya. Jabatan politik itu dalam bahasa kitab itu siyasah, riayah an syu'unil ummah, melayani urusan-urusan umat atau publik. Jadi jabatan politik itu dalam Islam itu mulia, suci dan mulia. Lantaran seorang Abu Bakar pegang jabatan politik sebagai khalifah, sebagai kepala negara, beliau mudah banget masuk surganya. Pun banyak orang-orang yang awam, orang rakyat biasa, lantaran awamnya masuk surga. Jadi masuk surga atau masuk neraka itu bukan dilihat dari status sosial dunia, Pak, bukan. Ini hidup hanya permainan. Tapi sebaliknya, Fir'aun saking berkuasanya mudah banget ke nerakanya. Jadi presiden gampang ke nerakanya. Yang kedua, siapa? Banyak juga pengikut Fir'aun yang orang miskin, orang jelata. Tapi dia ikut Fir'aun, udah miskin masuk neraka pula lagi. Yang ketiga, saudara sepupu Nabi Musa. Siapa? Qarun. Dikenalkan Qarun, Pak. Harta karun. Nah, itu saking kayanya, karena beliau itu, Qarun itu ya, bergandengan dengan Fir'aun, penguasa. Jadi konglomerat, jadi oligarki kalau zaman sekarang. Jadi kapitalis. Pemilik modal, saking kayanya masuk ke dalam neraka. Ada dua pilihan pada hidup ini. Orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk neraka. Mendingan yang mana? Mendingan yang mana? Nerima uang sogokan 50.000 masuk neraka. Nerima uang sogokan mungkin kemarin waktu pilpres dan pilkada 50 miliar, mendingan yang mana masuk nerakanya? Kalau ada ustadz dikirimin uang sogokan untuk memilih seseorang, itu penghinaan kepada ustadz sebenarnya, penghinaan kepada kiai, seakan-akan kiai kok cinta dunia, penghinaan, Pak, gitu. Jadi orang itu lantaran kaya masuk neraka, lantaran kaya masuk surga. Pilih yang mana aja deh. Lantaran miskin masuk neraka, lantaran miskin masuk surga. Jadi lantaran miskin masuk surga, lantaran miskin masuk neraka. Bisa, dua kemungkinan aja itu. Jadi bukan satu sosial. Nah, supaya itu selamat, kita harus punya pandangan hidup. Apapun status sosial yang Allah takdirkan buat kita. Itu yang benarnya, mah. Jalan hidup tuh begitu, besok mau meninggal kok gitu. Nah, ini ilmu singkat banget, Pak, singkat banget. Lantaran satu ini masuk surga kita.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan satu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari Nabi yang mengucapkan itu pasti benar, Pak. Kata beliau, potongan hadisnya, fa innal muallima. Ini kata Rasulullah, maka sesungguhnya seorang muallim. Muallim itu artinya guru, pengajar. Beruntung bagi kita sebagai pengajar nih, Pak. Yang sebenarnya setiap orang tua itu pengajar, setiap orang tua guru. Saya sebagai ayah, saya sebagai suami, saya gurunya anak-anak saya. Saya adalah gurunya istri saya. Fa innal muallima, maka sesungguhnya muallim, apalagi dia juga punya murid di sekolah, di pesantren, di mana, atau di tempat yang ngobrol di teman-temannya, itu guru juga. Idza qala, apabila si guru itu berkata, berucap, melapalkan, lis sabiyyi, kepada muridnya yang masih sobi, masih anak-anak. Ini subuh hari ini kayaknya anak-anak semua nih, Pak. Ustadz Rojak sudah anak juga, anak manusia maksud saya. Ya. Maksud saya di sini yang disebut as-sobi itu anak manusia yang belum balik, masih bocah. Jadi guru ngajarin anak kecil. Ya kalau kita sebagai suami, ya istri pun anak kecil ya. Nah kita ngajarin bocah kita, anak kita masih anak-anak, masih balita. Nah kita seorang kakek, seorang nenek ngajarin cucu. Itu maksud sobi. Kul, katakanlah wahai nak, katakanlah wahai cung, wahai cucu, wahai muridku, apa yang diucapkan, lapalkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama Bapak Ibu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah Rahman Rahim. Ada 4 kata. Waqalaha, faqalaha, maka si anak kecil tadi, si sobi tadi melapalkannya. Melapalkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kakek, nenek ngajarin cucu, ayo belajar bismillah. Guru ngajarin bismillah. Kataballahu, Allah mencatat, Allah menuliskan kepada guru, kepada si murid tadi, baro'atun lis-sobi, merdekanya, terbebasnya seorang sobi, seorang anak kecil tadi yang belajar bismillah. Wa baro'atun lil muallimi, dan terbebasnya seorang mu'alim, seorang guru. Wa bara'atun li abawaihi minannar, juga terbebasnya kedua orang tua dari anak kecil tadi minannar, dari neraka. Ini hanya belajar bismillah penyebab si guru, si murid dan kedua orang tuanya masuk ke dalam surga, terbebas dari neraka. Ini pandangan hidup, Pak. Loh, kok sampai begitu? Sampai begitu. Ada hadis lain menjelaskan begini. Kullu amrin dzibalin. Tiap-tiap urusan, tiap perkara dzibalin yang memiliki hal yang baik, pekerjaan yang baik nih, la yubda'u, tidak dimulai urusan yang baik tadi, fihi, pada urusan baik tadi, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan baik Pak, menulis, membaca, masuk ke masjid, keluar rumah, pergi ke pasar, naik kendaraan, apa saja yang baik-baik. Tidur, mau hubungan suami istri, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar. Abtar itu artinya terputus, sia-sia, tidak ada makna. Inna syani'aka huwal abtar, fahuwa abtar. Maka perbuatan yang baik sekalipun itu kalau nggak dimulai dengan bismillah maka sia-sia. Begitu pentingnya mengucapkan bismillah dalam setiap perbuatan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, pernah nggak kita mengerjakan sesuatu, mungkin makan saking laparnya, atau kita minum saking ausnya, kita begitu dapat air langsung kita kelenggek minum sampai 2 drum, lalu lupa mengucapkan bismillah. Hati-hati, yang masuk itu bersama setan nanti, disertai dengan bismillah. Lalu ternyata begitu udah kenyang makan, udah cukup hilang hausnya, oh belum baca bismillah. Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Pernah nggak? Makan lupa baca bismillah, minum lupa baca bismillah, nulis lupa baca bismillah, naik motor lupa baca bismillah. Pernah nggak lupa begitu? Pernah belum? Pernah apa sering? Apa biasa? Banyak pilihan nih Pak. Emang biasa nggak baca bismillah, apapun yang saya kerjain. Yang kedua sering agak lumayan, agak kendoran dikit. Oh jarang, oh, bagus jarang udah. Ini pernah lupa nggak baca bismillah. Begitu ingat, bacalah bismillah yang berikutnya. Ayo bareng-bareng. Bismillahi, ayo. Awaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah yang awal dan akhir. Maksudnya Allah itu awal dan akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah sejak dulu sudah ada. Pun nanti tidak ada batasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awaluhu wa akhiruhu. Allah yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi Allah itu sangat awal. Sangat awalnya ini nggak ada awalnya lagi. Pokoknya langsung ada aja. Lalu bagaimana kok Allah ada? Ya itu urusan lain deh. Allah pun nggak akan pernah punah-punah. Dalam Al-Quran surat Yasin kita baca, semua itu alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua musnah, Allah enggak. Jadi kalau lupa baca bismillahi alladzi la awwala lahu wa akhirahu. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Baik. Begitu pentingnya bismillah, ini jadi pandangan hidup. Mungkin kita bertanya sekarang, apa sebabnya bismillah itu menjadi pembebas neraka? Yang pertama, orang beriman ketika melaksanakan sesuatu dengan bismillah, maka kita terhubung kepada Allah. Jadi ada hubungan dengan Allah. Jadi jangan pernah lupa dengan Allah. Minum obat Pak, dikasih resep sama dokter. Lalu kita beli obatnya, lalu kita minum, enggak pakai bismillah. Ini maaf, ini kita sudah bergantung kepada obat. Bukan kepada Allah lagi. Padahal dia hanya wasilah saja sebenarnya. Penyembuh itu bukan dari obat. Kan dalam surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini dalam surat Al-Ikhlas menunjukkan hanya ahad, penyembuhnya. Jadi yang wajib baca bismillahnya. Makan obatnya bukan termasuk wajib. Itu mah hanya syariat aja sebagai jalan.
Pernah Nabi Musa meyakini yang salah. Ini pelajaran. Beliau sakit perut. Beliau ambillah sebuah obat, yaitu daun. Dia minum, dia makan daun. Alhamdulillah penyakit perutnya hilang, sembuh. Jadi dia merasa, Nabi Isa merasa bahwa penyembuhnya itu adalah obat tadi. Itu obat tadi, si daun tadi. Sakit kedua sama, sakit perut yang sama. Maka beliau akhirnya cari daun tadi. Dia cari daun tadi. Dia makan daun tadi, ternyata kagak sembuh-sembuh. Ini sebuah ibrah. Jadi jangan sampai kita meyakini lantaran obat inilah yang menyembuhkan. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Penyembuh dari Allah. Itu yang pertama. Ketika mengucapkan bismillah, esensinya kita tersambung sama Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ucapan bismillah itu mengandung sebuah kekuatan, Pak. Kekuatan. Kita Bapak Ibu bisa datang ke masjid pagi-pagi ini, itu la haula wala quwata illa billah. Jadi kekuatan dari Allah, bukan dari kita. Allah yang membuat kita datang kemari. Banyak orang sehat nggak datang ke Habis Ta'lim, banyak. Banyak orang yang sakit malah datang ke tempat ini, bisa. Kekuatan dari Allah. Saya ngasih gambaran yang jangan berat-berat deh. Contoh. Pak, kita ini megang ini, saya nih megang ini. Ini bukan kekuatan saya. La haula wala quwata illa billah. Bisa saya gini kan, pegang lagi. Ini kan, pegang lagi. Kok bisa? Allah masih memberikan kepada saya saraf-sarafnya masih bagus. Nah, ketika ada saraf yang sedikit, satu saraf hilang, nggak bisa, Pak. Ini kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ingat, ini adalah anugerah Allah, nikmat Allah, bukan nikmat kita. Kita dikasih titipan nikmat, tangan bisa bergerak begini. Cantengan aja nggak bisa begini, cantengan. Sekarang pertanyaannya, yang sehat cuma nanya, nggak hanya sidik, jangan nanya ini, nggak hanya telunjuk begini. Mata bisa melihat, bisa melirik kanan kiri, telinga, hidung, semua organ tubuh berfungsi, Pak. Berapa harus kita bayar ini? Ingat itu. Makanya pandangan orang beriman semua minta dikendalikan oleh Allah. Sebagai rasa syukurnya kepada Allah, maka bimbingan Al-Quran dari Allah dijelaskan oleh Rasul, Al-Hadis 100% ikuti itu. Itulah hebatnya